Halo Indonesia, ketemu lagi bersama saya Frances Corner. Kali ini saya sedang berada di Jembatan Tayan, berada di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Ya, tetap ikuti terus perjalanan saya di channel Frances Corner. Salam saya dari Jembatan Tayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Halo Indonesia, ketemu lagi bersama saya Frances Corner. Kali ini masih dengan video matematika, namun babnya berbeda ya. Kita akan beralih ke bangun ruang sisi datar bagian yang pertama. Kira-kira bangun apa ya? Mari kita lihat. Nah, ini adalah sebuah bangunan yang berada di Rotterdam, Belanda. Saya ambil ini dari laman heavenlyholland.com ya. Di sana tertulis Cube Houses Rotterdam. Jadi ini bangunan yang nyata ya. Yang atasnya adalah berbentuk kubus atau cube ya. Mari kita lihat gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua ini juga saya ambil dari salah satu laman. Di sana kalian bisa lihat. Ini adalah tentang buat permainan ya, atau kalian bisa mengenal dengan Rubik. Oke? Ya, jadi begini. Hari ini kita akan membahasnya tentang kubus. Materi kita fokus pada kubus atau cube dalam bahasa Inggris ya. Oke, saya bagi menjadi 4 bagian. Pertama unsar. Unsar itu adalah unsur dasar kubus. Sementara yang kedua, yang B adalah rumus kubus, ada volume dan keliling, rumus dasar saja. Dan di sana ada dibidiru. Dibidiru itu diagonal bidang, diagonal ruang pada kubus ya. Dan juga nanti ada pengembangannya pada bagian C. Yang terakhir adalah jaring-jaring kubus. Oke, kita lihat dulu pada bagian yang pertama. Bagian yang pertama ini adalah unsar kubus. Kira-kira unsar yang pertama apa ya? Yuk kita lihat. Yang pertama adalah tentang rusuk ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya, bagi kalian yang di kelas internasional, interkultural atau bilingual, nasional plus, ini adalah H ya. Oke, yang mana saja yang rusuk? Kita lihat satu persatu. AB, DC, EF, dan HG. Artinya yang horizontal itu ada 4 ya. Lalu sekarang kita lihat BC, kelihatannya miring ya di sini ya. Nah, sekarang kita lihat lagi mana lagi yang sejajar dengan BC nih. AD. Sudah berapa tuh? 6 ya. FG 7 dan EH 8 ya. Lalu saya yakin kalian pasti tahu, yaitu yang belum adalah yang vertikal ya. AE 9, BF udah 10 rusuk ya, CG 11 rusuk, dan DH 12 rusuk. Jadi rusuknya ada 12 gitu ya. Mari kita lanjut. Nah, sekarang sisinya, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah face ya. Sisinya yang pertama adalah ada seperti ini. ABCD 1 ya. Lalu atapnya, kalau tadi alasnya sekarang atapnya, yaitu EFBH. Itu F-nya tertutup tapi tidak apa-apa ya. Oke, sudah 2 ya. Sekarang kita lihat dari sisi kiri, ada ADHE. Maka kalau ada kiri pasti ada kanan ya. Oke, ini yang sisi keempat, BCGF ya. Dan terakhir ada sisi belakang dan depan. Kita lihat. Nah, yang belakangnya itu CDHG ya. Dan ini depannya ABFE. Jadi ada berapa sisi, Nak? Ada 6 sisi ya. Nanti kalian bisa putar kembali. Oke, selanjutnya titik sudut atau bahasa Inggrisnya vertex. Nah, yang mana aja sih titik sudut nih? Kita lihat yuk. Nah, itu dia 1 titik A.
Jadi ngomongnya adalah titik A, karena kita bicara titik sudut ya. Yang kedua, titik B. Yang ketiga, titik C. Yang keempat, titik D. Yang kelima, titik E. Keenam, titik F. Ketujuh, titik G. Dan kedelapan, titik H. Jadi ada 8 titik sudut. Oke? Ini unsur dasar ya, unsur dasar. Unsur dasar yang wajib kalian ketahui. Oke ya, semoga jelas. Baik, sekarang saya ke rumus kubusnya. Nah, rumus kubusnya saya sederhana saja. Ini Bang Lee Min Ho ya. Mas Lee Min Ho ini sudah memberikan kita untuk mengingatkan di kelas waktu di sekolah dasar mungkin ya. Seperti itu, volumenya adalah R pangkat 3, luas kubusnya atau surface area 6 kali rusuk kali rusuk. Perhatikan baik-baik untuk untuk surface area di sini. Ya. Pada surface area di sini 6 itu dari ke-6 sisinya tadi. Namun kalau ada soal yang tanpa tutup, maka bukan 6, tapi 5. Ya. Oke ya. Semoga jelas. Kita lanjut. Nah, di sana ada 2 kotak, fungsinya adalah seperti ini. Pertama kita akan bahas tentang DC dulu, yaitu diagonal sisi atau diagonal bidang. Ya, ini bisa DC diru, bisa di bidiru, karena diagonal sisi sama dengan diagonal bidang. Ya, artinya dalam bahasa Inggris adalah face diagonal. Ya, yang mana itu face diagonal? Kita lihat sama-sama. Face diagonal yang pertama adalah AC pada sisi alas. 1 ya. Lalu, nah ada pada sisi atap. Sudah 2 ya, EG. Kemudian ada BD di sana. Masih sisi alas nih. Juga ada atapnya. Nah, berarti sudah 4 ya. Alas dan atap mempunyai 4 face diagonal atau diagonal sisi. Atau juga bisa dibilang diagonal bidang. Oke. Sekarang kita lihat. Pada sisi kiri ada ED di sana. Ya. Kalau kiri ada diagonal sisinya ED, maka yang di kanan juga pasti ada, yaitu CF. Ya. Oke. Lalu masih ada lagi. Nah, itu dia. Ya. Dan yang di sisi kanan ada lagi. Jadi sudah dari alas, atap, sisi kiri dan sisi kanan ada 8. Ya. Oke. Sekarang ini yang ke-9. Pada sisi bagian depan. Tentunya yang ke-10 ya di bagian belakang. Ya. Namun ada lagi. Nah, itu dia pada bagian depan. Bagian belakangnya juga ada. Jadi totalnya ada 12 diagonal sisi atau diagonal bidang. Ya. Bagaimana dengan panjangnya? Apakah sama semua? Saya yakin kalian tahu jawabannya. Oke? Yuk kita lanjut. Nah, ini dia. Ini rumus. Kita akan menemukan rumus, tapi saya yakin kalian juga bisa menemukannya. Tidak harus dengan saya. Ya. Kita lihat ciri-ciri kubus. Tadi itu adalah semua rusuknya sama. Ya. Ini saya berkaitan dengan rusuk alasnya R dan R pada ABCD ya. Kita lihat salah satu saja. Diagonal sisinya AC. Karena tadi ke-12 diagonal pasti panjangnya sama, ya. Oke, kita lihat sama-sama. Kira-kira alas dari kubus itu berbentuk apa sih? Bentuknya adalah persegi. Maka dengan aturan Pythagoras, masih ingat ya? Kalau di sini ada R dan sisi siku-sikunya kedua-duanya sama, ini R,
Maka AC itu atau diagonal sisinya sama dengan apa kira-kira? Ya, betul. R akar 2. Ini pada segitiga istimewa. Ya, mohon diingat-ingat dan panjangnya seluruh diagonal sisi pada kubus sama. Gitu ya. Oke. Saya lanjut. Yang berikutnya, diagonal ruang pada kotak yang kedua ini. Atau disebut sebagai space. Ya. Kalian kalau lihat ruang angkasa itu kan bicaranya other space. Ya, seperti itu ya. Space-nya yang kita ambil. Dari ada berapa diagonal ruangnya seperti ini. Kita lihat sama-sama. Yang pertama, AG. Nah, yang kedua adalah BH atau HB. Yang ketiga adalah CE atau EC dan terakhir adalah DF atau FD. Jadi ada 4 diagonal ruangnya ya. Nah, pertanyaannya, apakah panjang keempat diagonal ruangnya sama? Sekali lagi, ini istimewanya kubus. Ya, sama ya. Tapi bagaimana dengan cara mengetahui berapa sih panjang diagonal ruangnya? Mari kita perhatikan seperti ini. Ingat, rusuk kubus semuanya sama. Yang warna biru itu R. Kita tadi sudah menemukan salah satu diagonal ruangnya, diagonal sisinya R akar 2 yang berwarna merah ya. Maka yang garis berwarna kuning atau orange mungkin di komputer kalian ya, atau di handphone, itu merupakan diagonal ruang. Nah, di sana ada segitiga ACG. Itu segitiganya akan membentuk segitiga siku-siku di C ya. Maka saya bisa gunakan seperti ini ya. Nah, dengan Pythagoras kita peroleh perhitungan seperti ini ya. Diagonal ruangnya adalah akar dari R akar 2 kuadrat ditambah R kuadrat. Maka didapat seperti itu. R dikuadratkan R kuadrat, akar 2 dikuadratkan 2. Jadi 2R kuadrat yang warna merah. Plus R kuadrat. Maka diagonal ruangnya sama dengan 3R kuadrat. Dengan kata lain, hasil akhirnya adalah, diagonalnya adalah R akar 3. Ya. Nah, kita akan ke kesimpulannya. Ada 2. Yang pertama adalah diagonal sisinya itu R akar 2. Dan diagonal ruangnya adalah R akar 3. Gitu ya. Oke, semoga sampai pada bagian ini dapat diingat-ingat. Untuk memudahkan kalian begini. Kalau kita bicara sisi, maka kita bicara 2 dimensi. Jadi, ini untuk mengingat-ingat kalian. Kalau sisi 2 dimensi berarti R akar 2. Kalau diagonal ruang itu dimensi 3 atau 3 dimensi. Ingatnya jadi R akar 3. Oke ya, semoga memudahkan kalian semua. Mari kita lanjut. Nah, sekarang waktunya eksplorasi. Ya, eksplorasinya seperti apa? Seperti ini. Nah, itu dia. Di sini saya punya 6 kubus. Gambar ini saya ambil dari laman engineeringnotes.com yang bisa kalian lihat. Ya, di sini ada 6 gambar kubus, di mana di dalamnya ada semacam pembelah begitu ya. Nah, kita lihat keterangannya. Rusuknya sama, jelas itu sifat kubus ya. Ke-6 daerah di arsir tersebut, tadi yang membelah itu disebut sebagai bidang diagonal atau dalam bahasa Inggris plane diagonal. Ya. Pertanyaannya, apakah ke-6 daerah di arsir mempunyai luas yang sama? Jelaskan jawaban kalian. Yang kedua, berapa luas daerah di arsir setiap kubus? Nah, ini yang diminta adalah dalam R.
Jadi kalau saya contohkan salah satu gitu ya. Tadi rusuknya R, maka pada bagian yang ini adalah R akar 2 ya. Oke. R akar 2, lalu tingginya ini sama dengan R. Ini tinggi di sini sama dengan R. Maka luasnya R akar 2 dikali dengan R. Nah, ini kan baru yang saya contohkan satu kubus. Bagaimana dengan yang lain? Kalau R akar 2 kali R, artinya adalah R kuadrat akar 2 ya. Apakah luas yang lainnya sama? Ya, silahkan kalian bereksplorasi menggunakan buku dan alat tulis yang kalian miliki di rumah. Ya. Saat kalian eksplorasi, silahkan video ini di-pause dulu. Lalu kalian bereksplorasi pribadi, ya, oke? Dan saya percaya kalian pasti bisa, ya. Oke, saya lanjut. Oke, di sini ada contoh-contoh jaring-jaring kubus, tapi saya hanya tampilkan 6 saja, karena saya ingin kalian juga bereksplorasi lagi di bagian jaring-jaring kubus ini. Apakah memang hanya 6? Atau lebih dari 6, yang jelas tidak mungkin kurang dari 6, karena saya sudah menampilkan 6 ya. Nah, mari kita lihat jenis yang pertama. Tapi sebelum jenis yang pertama, kita lihat jika ada warna orange, maka itu artinya alas. Warna biru muda artinya atap, pada bagian catatan di kiri bawah ya. Nah, itu dia. Ini titik-titik sudutnya. Ini bisa berubah ya, titik sudutnya, posisinya boleh kalian rubah. Saya hanya mencontohkan saja, nanti kalian bisa eksplorasi sendiri. Nah, eksplorasi yang pertama adalah, silahkan kalian duplikasi gambar ini, lalu diisikan titik-titik itu huruf apa saja. Jelas titik sudut hanya 8 ya, artinya hanya dari A sampai G, maka titik-titik yang belum terisi itu diisinya ya dari huruf A sampai huruf H, gitu ya. Ini salah satu jenis jaring-jaring kubus. Oke. Jenis yang kedua, seperti ini. Nah, silahkan kalian juga duplikasi. Ini jenis yang kedua. Dan kita lihat jenis yang ketiga. Nah, bentuknya macam-macam ya. Dan ini jenis yang keempat. Ya, sekali lagi, penentuan ABCD-nya atau penentuan alasnya tidak harus di tempat yang seperti saya gambar ini ya. Kalian boleh pindahkan, mau ke bagian kiri atas atau kanan bawah silahkan, atau paling atas, tengah, dan seterusnya silahkan ya. Karena ini melatih kreativitas kalian semuanya. Jadi matematika itu bukan ilmu yang kaku sebetulnya, tapi ilmu yang kreatif ya. Oke, nanti silahkan diisi titik-titiknya. Ini jenis yang kelima. Nah, bentuknya lain-lain kan? Tapi intinya nanti bisa membentuk sebuah kubus gitu ya. Menarik kan? Ya, kalian boleh juga gunakan kertas gitu ya, digunting-gunting untuk eksplorasi boleh ya, sangat boleh sekali. Ada banyak media, ada banyak cara ya. Dan saya harap ini kalian mencoba sendiri. Dan ini yang keenam. Oke. Ya, saya kembali ke pertanyaan. Apakah hanya 6 jaring-jaring kubus saja atau lebih? Nah, silahkan kalian eksplorasi ya. Dan saya yakin kalian pasti bisa. Oke? Untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya. Dan saya harap untuk bagian eksplorasi bisa kalian catat atau kalian tulis di buku kalian masing-masing. Ini sangat berguna untuk kalian. Coba sendiri ya. Dan yakin kalau diri kalian pasti bisa. Oke?
Sekian dari saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.